Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan Allah kesehatan yang sempurna. Amin, Allahumma amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya, dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan membacakan basmalah tadi, semoga pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan belajar pembelajaran tematis, yaitu tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, di modul antum atau di buku yang antum pegang, silahkan diberi nama, kemudian kelasnya kelas berapa, sekolahnya di mana, misalnya sekolah SDIT Insan Tama, kemudian ditulis hobinya, kesukaannya apa. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembelajaran di minggu pertama, yaitu subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini silakan antum tulis hari ini, hari Senin, tanggalnya tanggal 20 bulan 7 tahun 2020. Nah, jadi di sini kebiasaan baikku di pagi hari. Nah, jadi insya Allah antum sudah sholat subuh dan sholat duha ya. Nah, jika sudah silahkan diberi tanda contreng di sini. Nah, kemudian mandi pagi, ya harus mandi pagi dulu kita sebelum belajar. Jadi silahkan dicontreng. Berpakaian yang rapi, antum semua sudah memakai baju yang rapi ya. Sudah memakai baju seragam merah putih hari ini. Kemudian sarapan, nah jadi sebelum kita belajar maka antum harus sarapan dahulu. Supaya bertenaga mengikuti pembelajarannya dan tidak ngantuk nanti. Kemudian kita berdoa dulu sebelum belajar. Nah, silahkan jika semua sudah dilakukan, berikan tanda contreng di sini. Nah, oke. Ya, kita lanjut. Hari ini kita akan belajar menuliskan ciri-ciri makhluk hidup, membuat kalimat dari ciri-ciri makhluk hidup, dan bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja ya. Mari membaca teks di bawah ini. Ustadz akan membacakannya, silahkan antum menyimak ya. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Nah, yang pertama adalah makhluk hidup itu bergerak atau dapat bergerak. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai alat gerak yang berbeda-beda. Misalnya, manusia mempunyai alat gerak berupa kaki untuk berjalan. Kemudian, untuk ikan. Nah, jadi ikan juga memiliki alat gerak yang berbeda dengan manusia, yaitu ikan menggunakan siripnya untuk bergerak. Kemudian yang kedua adalah makhluk hidup dapat bernafas. Nah, alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia bernafas menggunakan paru-paru dan ikan bernafas dengan insang. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai perbedaan dari segi alat pernafasannya. Kita lanjut. Nah, di sini makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, jadi di sini antum bisa lihat nih, dari adik bayi sampai balita, nah sampai orang dewasa. Di sini ukuran tingginya pun berbeda. Nah, di sini namakan tumbuh. Nah, di sini juga ada ayam.
Dari ayam yang baru menetas sampai anak ayam dan sampai ayam dewasa. Nah, dari sini juga berbeda tinggi dan berat badannya. Nah, jadi di sini makhluk hidup bisa dikatakan tumbuh dan berkembang. Kita lanjut. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Nah, cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah manusia. Nah, manusia ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian berbeda dengan ayam. Ayam ini berkembang biaknya dengan cara bertelur. Tapi ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Misalnya kucing, sapi, kuda, kambing. Nah, itu hewan yang cara berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah makhluk hidup memerlukan makanan. Nah, jadi makhluk hidup, entah itu manusia, hewan, itu memerlukan makanan untuk hidup mereka. Jadi, manusia atau hewan yang tidak makan, maka otomatis dia akan mati atau meninggal. Nah, jadi makhluk hidup, contohnya manusia atau hewan dan tumbuhan itu sangat memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Kita lanjut. Yang terakhir adalah makhluk hidup peka terhadap rangsang. Contohnya, jika kita melihat sinar matahari dengan cepat, kita akan menutup mata. Karena apa? Kita akan merasa kesilauan. Kemudian daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Nah, jadi sini ada daun namanya daun putri malu. Nah, jadi asalnya daun itu berkembang seperti ini. Kemudian pada saat kita sentuh, maka dia akan menutup daunnya. Nah, kemudian yang di sini juga ada kaki seribu, juga akan menggulung jika badannya disentuh. Nah, di sini antum pasti pernah melihat kaki seribu. Nah, jika disentuh dia akan menggulungkan badannya. Nah, itu adalah contoh bahwa hewan ini peka terhadap rangsangan atau sentuhan. Nah, ini adalah contoh-contoh ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu adalah bergerak, kemudian bernafas, kemudian tumbuh dan berkembang, dapat berkembang biak, kemudian memerlukan makanan, kemudian makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Jadi ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang apakah antum sudah dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup? Nah, kita tuliskan pada tabel di bawah ini. Nah, kita sudah belajar nih. Pasti antum sudah ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari tadi. Ayo kita jawab sama-sama yuk, yang di kotak-kotak 1 sampai 6 ini. Yang pertama apa teman-teman? Yang pertama adalah bergerak. Kemudian yang kedua adalah bernafas. Yang ketiga apa teman-teman? Berkembang biak. Kemudian yang keempat adalah tumbuh. Yang kelima, makan. Dan yang keenam adalah peka terhadap rangsang atau sentuhan. Nah, silakan teman-teman boleh dijawab di bukunya. Silakan diisi dan ditulis. Ya, kemudian kita lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, pasangkan cara bergerak di bawah ini dengan makhluk hidup yang tepat. Contoh, manusia menggunakan kaki untuk manusia menggunakan kakinya untuk berjalan. Lanjut, yang kedua, burung menggunakan sayap untuk kira-kira untuk apa burung menggunakan sayap? Ya, yang pasti adalah terbang. Yang ketiga, cicak menggunakan bantalan kaki untuk titik-titik di dinding. Nah, cicak menggunakan bantalan kakinya untuk apa? Merayap atau berenang? Ya, yang pasti adalah merayap. Yang terakhir adalah ikan menggunakan sirip untuk sisa satu, yaitu berenang. Nah, silakan teman-teman juga diberikan garis di bukunya. Kita lanjut yang di bawahnya. Pilihlah satu ciri makhluk hidup pada kotak yang tepat sesuai gambar. Contoh, di sini ada
peka terhadap rangsang ini sudah dicoret karena ditaruh di sini. Nah, di sini adalah contoh yang tadi, yang kita pelajari tadi, bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Nah, di sini ada anak laki-laki yang melihat matahari maka langsung menutupkan matanya. Kemudian ada tumbuhan atau daun putri malu yang jika disentuh maka daunnya akan menutup. Juga di sini ada kaki seribu yang jika disentuh dia akan menggulungkan badannya. Nah, jadi kita mulai nomor 1 dulu. Nah, teman-teman kira-kira ini gambar apa tadi nih? Ayo coba diingat. Ya, di sini adalah gambar makhluk hidup berkembang biak. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah nih, burung sedang terbang. Berarti makhluk hidup itu apa? Bergerak. Kemudian yang ketiga ada gambar kuda sedang makan. Nah, jelas di situ bahwa makhluk hidup memerlukan makan. Nah, lanjut yang keempat. Nah, di sini ada yang namanya tulisan insang dan paru-paru. Nah, kira-kira teman-teman itu apa tuh? Nah, makhluk hidup artinya bernafas. Nah, manusia bernafasnya menggunakan paru-paru, kemudian ikan bernapas menggunakan insang. Lanjut, ayo gambar apa itu teman-teman? Ada gambar bayi, kemudian ada gambar orang dewasa. Nah, di sini juga ada di sini anak ayam yang menjadi ayam dewasa. Apa teman-teman? Ya, makhluk hidup itu tumbuh. Nah, sekarang silahkan antum juga dijawab ya di bukunya. Silahkan dijawab, diisi, dituliskan di buku yang sudah ada. Nah, lanjut. Nah, mari menyimak. Nah, silahkan antum simak ya. Ustadz bacakan teks yang ada di layar. Menjaga kesehatan tubuh dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha besar Allah yang telah memberikan kita bahan makanan dari hewan dan tumbuhan. Coba kita bayangkan jika Allah tidak menciptakan hewan dan tumbuhan, maka kita sebagai manusia tidak akan bisa hidup karena manusia memerlukan makanan. Maka dari itu, marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Contohnya adalah menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga makhluk ciptaan Allah, dan yang pasti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, apakah hari ini antum sudah bersyukur? Insya Allah anak-anak Ustadz adalah anak-anak yang solih dan solehah, yang mana antum semua itu adalah orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur sesuai dengan Pancasila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lambangnya adalah bintang berwarna emas dengan latar belakang hitam. Nah, di sini adalah lambang Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yuk anak solih, kita bersyukur kepada Allah dengan cara menjaga makhluk ciptaan Allah dengan cara yang pertama adalah menyiram tanaman. Maksudnya adalah kita menjaga makhluk ciptaan Allah. Nah, di sini menjaga makhluk ciptaan Allah bisa kita laksanakan dengan cara menyiram tanaman yang sudah kita tanam. Nah, jadi kita harus menjaganya. Jadi kalau antum sudah menyiram tanaman di rumah, silahkan beri contreng. Kemudian yang kedua adalah memberi makan hewan. Nah, jika antum di rumah mempunyai hewan peliharaan, silahkan jangan sampai antum tidak memberikannya makan. Jika antum sudah memberikan makan, maka silahkan beri tanda contreng. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini adalah cara kita menjaga makhluk ciptaan Allah atau menjaga alam sekitar kita, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Kita sebagai orang beriman, maka kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, silahkan berikan tanda contreng jika antum sudah membuang sampah pada tempatnya. Lanjut. Ayo berlatih. Jawablah soal di bawah ini bersama Umi atau Abi antum. Nah, di sini nama makhluk hidup berkembang biaknya dengan cara melahirkan atau bertelur. Nah, jadi di sini misalnya antum menjawab
ayam. Kira-kira ayam ini melahirkan atau bertelur? Misalnya bertelur. Nah, silakan beri tanda contreng seperti ini. Silakan dilanjutkan di sini nama makhluk hidupnya apa. Nah, di sini antum berikan tanda contreng berkembang biaknya dengan cara melahirkan atau bertelur. Kemudian yang di bawahnya, buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Nah, di sini ada kata-kata berkembang biak, makanan, tumbuh, bernapas, bergerak. Nah, jadi antum silahkan buat kalimat yang memuat kata-kata berikut. Nah, misalnya kita menggunakan kata-kata berkembang biak atau bernapas. Contoh, Ustadz menggunakan kata bernafas. Nah, maka Ustadz bisa membuat seperti ini. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Silahkan dilanjutkan teman-teman. Silahkan minta bantuan Umi dan Abinya ya. Apa yang sudah antum lakukan untuk bersyukur hari ini? Tuliskan jawaban antum pada kolom di bawah ini. Nah, silahkan antum hari ini tuliskan apa yang sudah antum lakukan atau apa yang sudah antum kerjakan hari ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita semua. Nah, silahkan ditulis di sini, bebas aja sampai bawah atau satu baris aja boleh. Nah, di sini silahkan juga antum beri contreng membereskan perlengkapan belajar jika sudah selesai mengerjakan tugasnya. Silahkan beri tanda contreng. Berterima kasih pada orang tua, maksudnya adalah jika antum dibantu Umi dan Abinya untuk mengerjakan tugas, silahkan antum ucapkan terima kasih kepada Umi atau Abinya. Berdoa sesudah belajar. Nah, sesudah belajar hendaknya kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Itu tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Silahkan antum nanti mengulang-ulang kembali pembelajarannya. Bisa saja videonya ini diulang-ulang supaya antum lebih paham apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.